Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, kita masuk ke bab selanjutnya tentang kalau satek nun berhenti. Ya wailana man ba'atana min marqadina hadza ma wa'adar min marqadina hadza, atau di ayat lain bal rana tut saktah namanya. Tapi di situ ada situ tuh, di situ. Maka bacanya kalau ikutin tajwid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau pakai terjemah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka itu pentingnya belajar tajwid. Bahwa kalau diterjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepadamu, di iyyaka mestinya berhenti kalau ngikutin terjemah. Tapi ini Al-Qur'an. Kecuali kita bicaranya bukan sedang dalam tanda petik baca Al-Quran. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Itu lain cerita tuh. Tapi kalau baca Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka. Oke, itu dari segi bacaan. Dari segi kalimat, ini sebenarnya ini agak berbeda dengan grammar bahasa Arab, grammar bahasa Indonesia. Biasanya kan ada subjek, ada predikat, ada objek gitu ya. Ini kalau pakai grammar lurus, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Begitu kalau mau lurus. Kami menyembah kepadamu, kami minta tolong kepadamu. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Na'buduka wa nasta'inuka. Coba kadang-kadang khatib ada alhamdulillahi nastaghfiruh na'udzubika gitu ya. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nasta'inuka. Tapi ini objeknya dimajukan ke depan. Biasanya kami menyembahmu, ditarik ke depan, hanya kepadamu kami menyembah. Kami minta tolong kepadamu, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini ada apa ini? Yes. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya tafsir ayat-ayat pendek, kalau nggak salah dia bilang, coba kalau ada orang ngomong begini nih. Ini mah ngomong teman-teman, ngomong sama cewek zaman dulu. Aku mencintaimu. Hanya kamu yang aku cintai. Ada bedanya? Kata aku mencintaimu, ada kemungkinan ada juga yang lain yang dicintai. Ada kemungkinan. Ini kan tergantung ngomongnya sama siapa kan? Ya, sama yang di Depok, aku mencintaimu. Sama yang di Cengkareng, aku mencintaimu. Itu orang bininya satu. Satu maksudnya di Depok satu, di Cengkareng satu. Tapi kalau dibalik, hanya kamu, hanya tuh ada tuh hasil, hanya kamu yang aku cintai. Maka tidak ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau aku mencintaimu, bisa jadi ada lagi yang dicintai. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka itu tidak ada lagi yang disembah. Kalau ada lagi berarti Anda bohong dengan omongan Anda. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Cuma kepada Allah kita minta tolong. Kalau ada ini mintakan tolong lagi berarti Anda munafik, Anda bohong. Itu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid luar biasa itu. Pokoknya urusan menyembah hanya Allah. Minta tolong hanya Allah. Titik. Itu Fatihah Pak, luar biasa itu. Makanya kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis itu tuh untuk mentafsirkan iyyaka nasta'in muncul ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dari segi kalimatnya Pak, ihdinas itu haknya habulat, bukan ha. Kalau teman-teman baca Iqra, abatasa ha. Ha. Tapi ini temannya he. He. Ih. Bukan tapi ih. Bukan Kalau hak yang di depan tuh.
Waktu saya kecil tuh namanya nih H besar. Waktu saya kecil. H-nya H besar. Waktu saya kuliah pasca sarjana, dosen saya senyum-senyum aja. Pak, itu Pak dosen pakai H besar. Sama dosennya tulis H sebesar-besarnya di papan tulis. Gitu. Oh ini H besar. Bukan. Maksud besar, pengucapannya biasanya kalau H ini H gitu ya. H. Ih. Bukan ih. Ada yang kebangetan fasih jadi berubah jadi kho. Ih. Jadi kho tuh. Emang agak berat Pak bedain H, kho. Sama sebedain ja, za, wo. Antara Jakarta gitu ya. Antara Jakarta sama zigzag. Z. Zigzag. Tapi ada lagi yang nggak ada di bahasa Indonesia. Alladzina, da. Ada lagi wo. Lo ketika berbaris kasroh, li. Antar gurunya lain Pak, nggak usah saya Pak. Kebanyakan ini udah. Da. Ihdinas, bukan Ihdinas so. Kalau Bapak baca ihdinas sira itu sa, bukan so, si. Tapi ada qiraat yang bilang si, bukannya si. Satu qiraat. Tapi kalau mau pakai qiraat yang biasa, qiraat habas tuh ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Itu kaf. Ini qa. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, itu dari segi bacaan. Kalau dari segi terjemah, ihdi itu fi'il amr dari kata ahda yuhdi, hada yahdi, hidayat, petunjuk. Ihdi, berikanlah ya Allah kepada kami as-sirata, sirat diterjemahkan dengan jalan, al-mustaqim diterjemahkan dengan lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau jalan, Pak, jalan dalam arti gang Pertamina gitu ya, gang sahabat, gang segala macam, itu namanya thariq. Bahasa Arabnya thariq. Wassama'i wa thariq, itu lintasan, jalan. Maka kalau di Saudi teman-teman yang pernah umroh, pernah haji itu ada thariq Malik Abdul Aziz, thariq Utsman bin Affan, itu jalan, gang. Jadi Bapak ketika baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jangan ingat tol Cipali Pak, salah. Jangan bayanginnya kayak tol Cipali lurus, bukan itu, bukan. Sirat bukan itu. Kalau jalan thariq itu jalan, jalanan itu thariq. Maka orang Arab kalau orang minta jalan, ya Allah thariq, ya Allah thariq, haji, thariq, jalan, ngasih jalan maksudnya. Sirata di sini maksudnya jalan kehidupan kita. Maka ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim huwa dinul Islam. Jalan yang lurus maksudnya dinul Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina dinal Islam. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami agama Islam. Nah, agama Islam itu lurus. Kalau bahasa hanifan musliman, lurus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu hanif. Hanif itu apa ya? Mau dikata elastis, kebanyakan elastis gitu ya. Low profile, itu hanif. Asik aja. Jadi kalau ada orang tua bisa ngomong sama anak muda, bisa ngomong sama anak kecil, bisa ngomong sesuai dengan, itu namanya hanif. Begitulah Islam. Yang dia bisa menempatkan posisi ketika bicara sama orang awam, ketika bicara sama orang alim, ketika bicara sama orang yang gitu. Kalau sekarang ada bahasa orang yang apa namanya, yang sangat-sangat ke kanan, ke kiri, ada yang di tengah. Itu hanif. Bisa nerima semuanya. Semalam ada diskusi, ada teman bilang begini. Jadi ketika baca tafsir Ibnu Katsir, ketemu ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Ditafsirkan dengan ada ayat lain mengatakan wa alaysa lil insani illa masa. Orang tidak akan lil insani illa masa, menanggung kecuali apa yang dia usahakan. Ini kan nanti hubungannya sama apakah baca doa, baca zikir, baca Quran sampai enggak sama yang udah meninggal dunia,
sebagaimana diamalkan oleh orang-orang sebagian besar kita. Nah, ini Hanif nih. Maka akhirnya dari dulu sampai sekarang terbelah dua. Ada yang bilang sampai, ada yang bilang enggak. Terbelah dua tuh. Sebenarnya secara pribadi di sana dikatakan wastan batas Syafi'i dan mengistimbatkan Imam Syafi'i bahwa bacaan-bacaan itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tapi ashab Syafi'i, orang-orang yang bermazhab Syafi'i menyatakan sampai. Mana dalilnya? Coba lihat Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami juga dosa-dosa orang yang sudah duluan kami, orang beriman. Berarti kan yang sudah meninggal duluan. Maka saya bilang begini, udah apa? Emang pendapatnya ada dua, ada yang bilang sampai, ada yang bilang kagak. Ente mau milih yang mana? Yang sampai, ya udah terusin. Ente milih yang mana? Yang kagak sampai, ya udah. Itu Hanif, lurus. Ama yang sampai, oh monggo silakan. Ama yang nggak sampai, oh ya nggak apa-apa, gitu. Itu Hanif, dinal Islam. Gus Baha pernah ngangkat ayat ini, dia mensanadkan ya, riwayatnya dari Mbah Maimun Zubair. Jadi kan ada sementara pendapat bilang begini, udah ikuti Nabi saja, ikuti Allah saja, nggak usah ikutin ulama, nggak usah ikutin kiai. Ulama itu manusia, kiai itu manusia, ikutin aja hadis, ikutin saja Al-Quran. Kata Mbah Maimun Zubair, coba lihat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalan siapa coba? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Maka di Quran lainnya, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi jalan yang lurus itu agama Islam yang dicontohkan oleh siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi namanya ini tafsir ayat bil ayat. Ada kalau kita nanya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalan siapa sih? Oh, ditafsirkan lagi di ayat terakhir itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah beri nikmat. Nanti kita akan angkat nih ke awal surah Al-Baqarah, namanya tafsirus surah bis surah. Dah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Disinilah doa, maka di ujungnya nanti kita disuruh baca amin, karena di Al-Fatihah ada doa, maka doa harus diaminkan. Boleh nggak Ustadz kalau kita baca Fatihah kagak amin? Nggak apa-apa, sah, boleh. Cuma kayaknya lu pelit amat ya, dibang amin doang, baca kagak, tinggal amin doang pakai kagak mau. Kata malaikat, gue toyor lu, bang amin doang. Nah, sunnah baca amin. Nanti amin tuh kata Nabi gini, man ammana, siapa orang yang amin, wafaqahu bita'minil iman, siapa orang yang amin, aminnya bareng imam, ghafarallahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa yang sudah lalu-lalu. Bahwa salat maghrib nih, imam bilang waladhdallin, imam bapak ngikut amin, imam bapak bareng imamnya, aminnya imam, itu berarti bareng dengan aminnya malaikat, Allah ampunkan dosanya yang sudah lalu-lalu gara-gara amin. Udah besok amin aja udah, mau enak mau kagak bacanya amin, udah kali-kali aja bareng sama aminnya malaikat. Oke, masuk ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada 3 orang nih Pak. Jalan yang lurus adalah, pertama, jalan lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta. Saya ulang Pak. An'amta. Pertama a, kedua a. An'am. Bukan am. Itu makan. Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim. Satu nih, jalan orang-orang yang kau beli nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin,
bukan jalan orang yang sesat. Seakan-akan Bapak bilang ini lagi sembahyang nih. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang yang Kau murkai, bukan jalan orang yang tersesat. Amin. Tuh. Begitu Pak kalau sembahyang. Kita kan rata-rata nungguin aminnya doang ya. Mau dolin mana dolin nih. Saya mau amin nih. Padahal itu tuh. Nah, sekarang maksudnya, siapa yang dimaksud dengan an'amta alaihim? Siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim? Siapa yang dimaksud dengan waladdallin? Kita pindah surah Pak, ke Al-Baqarah. Nanti ini ditafsirkan ada surah Al-Baqarah. Maka habis Al-Fatihah, Al-Baqarah. Lihat di Al-Baqarah. Yang pertama disebut di surah Al-Baqarah siapa? Siapa? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Gitu ya. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Inna Al-Qur'an tidak ada keraguan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disebut pertama bertakwa. Di sana di Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa yang Kau beri nikmat? Orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Gabungan Batak sama Jawa. Takwa, orang bilang kalau orang mengatakan imtithalul awamir wa tinabun nawahi zahiran wa batinan. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya secara zahir dan secara batin. Itu takwa. Surga uiddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang bertakwa. Quran hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Orang-orang mukmin nanti akan diberikan tempat-tempat yang sukses, yang baik di surga. Surga buat orang bertakwa. Bukan buat orang Darussalam. Bukan soal Darussalamnya bertakwa atau tidak bertakwa. Dah, udah nggak kenal NU sama Muhammadiyah di situ. Yang ada bertakwa. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang bertakwa, yang mau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sesuai dengan kesanggupannya. Fattakullah mastata'tu. Oke. Yang disebut kedua oleh surah Al-Baqarah apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir. Ghairil maghdubi 'alaihim, jalan bukan jalan orang-orang yang kamu murkai. Siapa yang Allah murkai? Orang kafir. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang bertakwa, bukan jalan orang kafir. Kafir, bahasa Arab, dari kata kafaro, artinya menutup. Ada di Quran surah apa ya? Yang kata kufar, itu artinya petani. Wa a'jabat kuffara nabatuhu. Petani sudah terheran-heran dengan tanamannya. Oh, bakal bagus nih hasilnya. Kufar, bukan kafir. Artinya petani. Maka kafir, bahasa Inggrisnya kaper, penutup. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Rasulullah, wahai orang-orang yang hatinya masih tertutup dengan agama Allah. Itu kafir tuh. Itu bukan konotasi negatif, bukan. Kita kan buat kata dasar kafir gitu. Bukan itu. Kalimatnya bukan begini. Hei orang-orang kafir. Enggak begitu. Kalimatnya, wahai orang-orang yang belum bersedia menerima ajaran Allah. Kafir. Ketutup tuh. Maka bahasa Inggrisnya kaper. Jadi kafir, tertutup. Belum terbuka. Tak kalau udah terbuka, baru mukmin namanya. Dah, itu kafir. Yang ketiga disebut oleh Al-Quran siapa? Di surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Siapa tuh? Munafik. Di antara manusia ada orang-orang yang bilang saya beriman tapi hatinya tidak beriman. Waladhdallin.
bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Munafik. Bagaimana kagak sesat? Nabi di depannya masih nikung, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi di depannya masih jalan sono tuh. Nah, kan banyak juga orang-orang yang sesat kayak gitu deh ya. Saya tidak ingin mengatakan teman-teman munafik, tidak. Ini kadang-kadang kan ada lewat samping masjid, ya lagi ada orang sholat, jamaah, amin, kedengeran, jalan aja Pak. Tuh, pasar malam. Tapi dia nggak tahu orang sholat, tahu Pak. Ah bukan Islam kali, kemarin nyunatin ngundang, pakai nyunatin. Budek kali, orang masih muda denger sih. Nah, itu nggak tahu ada masjid, nggak tahu satu khawatir itu. Maka kita bilang walad dhani. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang bertakwa, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang kafir, waladdallin, bukan jalan orang munafik. Ulama saking pengen menjaganya kita jangan sampai masuk neraka, dia bagi Pak, munafik itu ada dua, ada munafik amal, ada munafik akidah. Yang berbahaya itu munafik akidah, yang berdosa itu munafik amal. Hadisnya kan begini Pak, ayatul munafiki salatun, gitu ya, tanda orang-orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Pernah ngapa bohong? Munafik. Itu namanya munafik amal. Bukan munafik akidah. Dosa pasti tetap ada dosanya. Insyaallah masih mukmin belum kafir. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka tidak ditepati. Pernah Pak? Aku aja lu. Kita kan sejenis ini Pak sebenarnya. Yang membedakan saya di depan, Bapak di belakang gitu doang. Dosa tetap dosa. Wa idza tu'mina khana, kalau dikasih amanat khianat. Pernah nggak teman ngasih undangan kagak disampaikan? Pernah nggak teman ngasih salam pernah nggak disampaikan? Dosa tetap dosa, tapi semoga itu munafik yang munafik amal. Pembagian semacam ini ulama saking sayangnya sama kita, jangan gampang kita masuk kategori munafik kafir. Dosa tetap dosa. Hindari kalau bisa mah hidup jangan pakai bohong kalau bisa mah. Kalau bisa. Ini mah jujur apa? Bisa nggak Pak kita hidup kagak bohong Pak? Sama bini misalnya. Sama anak misalnya. Pak bagi duit Pak. Apa jawabannya? Nggak ada. Kalau di kantongnya ada 200.000. Masuk neraka ente. Hari Sabtu Bapak mau istirahat, sementara istri mau jalan-jalan, kan gitu. Senin sampai Jumat Bapak udah keluar mulu. Senin sampai Jumat istri kagak pernah keluar. Maka Sabtu Minggu istri berharap keluar. Bapak pengennya tidur. Nah, istri ngajak jalan-jalan, keluar yuk Pak. Mendung. Ntar hujan lagi. Nah, jalan-jalan yuk Pak, capek. Gitu. Padahal nggak capek, cuma udah malas doang. Kalau itu dijadikan munafik dalam tanda petik bisa ngerusak akidah, bahaya Pak. Bisa nggak ada yang selamat nih. Orang Darussalam nggak ada yang di sorga nih. Besok saya lihat mana nggak ada. Saya juga belum tentu Pak. Jadi ada munafik. Munafik akidah itu tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Jadi kalau lagi begini nih, Pak, kelihatannya salatnya paling khusus segala macam, tapi sebenarnya dia enggak suka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sembahyang tuh sebenarnya dia enggak mau sebenarnya sembahyang, cuma karena kebawa daripada ketahuan. Allahu akbar. Nah, itu munafik akidah. Yang sebenarnya dia kafir, cuma casingnya mukmin. Sebenarnya kafir, casingnya mukmin. Dulu zaman namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita nggak bisa Pak menilai teman kita munafik, nggak bisa, tulisan dengan Allah. Lalu Nabi bisa, Nabi dikasih tahu Pak sama Al-Quran.
di surah Al-Munafiqun, idza dza'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Itu ada omongan Abdullah bin Ubay bin Salul, ditulis nih, Abdullah bin yaquluna a inna ini Ubay bin Salul ngomong, ternyata benar. Oh, berarti munafik. Nabi aja dikasih tahu sama Allah bahwa ini munafik. Kita nggak bisa, Pak. Ada waktu pilkada DKI, ya, yang mati tuh jangan disembayangin, munafik. Astagfirullahaladzim. Urusan gubernur aja sampai ke kuburan-kuburan. Astagfirullahaladzim. Ayolah. Pemilu itu cuma sekedar milih pemimpin, sebatas itu doang. Tapi kan ini urusannya masa depan, Ustadz. Iya, yang lu anggap masa depan lu lebih cerah yang mana? Itu doang kan? Suram semua, Ustadz. Adalah. Kalau nilainya 10, ternyata ada nilainya 5 sama 4. Kan 5 masih bagus dari 4. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semua, bukan harus dihindarkan semua. Negara ini harus ada yang ngatur. Besok pergi haji harus bikin paspor. Paspor itu ada departemennya. Departemen itu ada menterinya. Menteri itu ada presidennya. Besok nikah harus pakai KUA. Jangan presidennya nggak mau milih, tapi paspornya dikekepin, punya gua nih. Nikahnya mau pakai surat nikah, itu namanya amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Beriman sebagian, kafir sebagian. Jangan begitu, tetap aja Indonesia ini negara kita, hidup di sini, nyari makan di sini. Ayo sama-sama. Yang kalau enggak ada yang bagus, Ustadz, ya paling kagak ada yang busuk semua, ada yang busuk separuh kan ya. Yang busuk separuh dah, masih ada yang bisa dimanfaatkan. Sekarang menurut ente, yang paling bagus jadi pemimpin Indonesia siapa dah? Yang ente mau milih siapa dah? Ya kalau saya sih pengennya dia kagak punya partai, dia kagak nyalonin. Nah, kita udah sepakat gitu. Dah, jadi bicara munafik itu ada ulama kita saking nih ulama, kenapa Ustadz ulama Nabi pernah begini? Saking Nabi kagak pengen umatnya bikin dosa gitu ya. Saking Nabi pengen umatnya kagak bikin dosa, Nabi pernah sholat zuhur dan asar di jamak. Padahal Nabi ada di Madinah. Bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena musafir. Nggak kemana-mana. Akhirnya ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasul, kenapa nih? Nggak kemana-mana. Tapi sekali doang tuh Nabi kerjain, sekali doang. Kata Nabi, biar umatku tidak gampang bikin dosa. Jadi kalau masih dia mau sembahyang, udah masih sholat, bagaimana ke caranya? Udah sholat aja udah. Ustadz, saya jama Jumat sama asar. Udah kerjain aja. Yang penting lu masih sholat. Nah, Ustadz saya subuhnya kesiangan, jam 9 saya sembahyang. Bayang aja, jangan ngomong-ngomong. Masih sembahyang namanya. Jam 9 masih ingat sembahyang? Subuh, udah. Lu ingatnya udah keren banget itu. Nah, udah. Yang bagus mah jam 4. Jam 4 berapa sekarang ya? Iya, lewat 6. Yang bagus mah jam 4 lewat 6 azan, jam 4 seperempat sembahyang. Berat Ustadz. Lu bisanya jam berapa dah? Nah. Tuh, kira-kira gitu tuh. Itu jangan sampai gampang bikin dosa. Carilah alasan-alasan yang orang tuh dulu siapa ya? Saya lupa tuh pengamat politik tuh baru masuk Islam, ketemu Gus Dur, ngomong Gus Dur begitu. Gus, saya sholat semuanya saya bisa, subuh doang saya kesiangan mulu. Berat, dia kan baru masuk Islam. Kata Gus Dur, ya nggak apa-apa. Saya juga waktu di pesantren kesiangan mulu katanya. Dia tanya, Gus, kok jawabannya? Ini orang amatiran Islamnya. Baru masuk. Yang 4-nya dia kerjakan luar biasa. Yang 1 ketinggalan. Orang amatiran ketinggalan 1. No yang profesional aja kagak sembahyang. Jam berapa aja kata Gus Dur bangunnya? Sholat. Itu maksudnya jangan gampang bikin dosa. Tuh. Jadi ayat ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim muttaqin ghairil maghdubi 'alaihim kafirin waladdallin munafiqin. Dah, jadi besok-besok kalau sholat ingat aja tuh Pak. Selesai tuh Pak. Baca Fatihah. Di antara rukun sholat itu baca Fatihah. Saya ulang Pak. Fatihah itu 7 ayat.
yang diulang-ulang, namanya sab'ul masani. Cuma ada ulama bilang bismillah termasuk Fatihah, ini mazhab Syafi'i. Ada ulama yang mengatakan bismillah bukan termasuk Fatihah. Ini mazhab lain di luar mazhab Syafi'i. Jadi kita pakai yang mana Ustaz? Udah, yang Bapak amalin yang mana? Pakai bismillah apa kagak? Enggak Ustaz, lanjut. Pakai bismillah Ustaz, lanjut. Udah. Karena dua-duanya ngikutin ulama, ngikutin imam, ngikutin kiai, Pak. Orang benar semua itu. Yang penting bukan Imam S. Arifin, Pak. Nah, itu jangan ngikutin itu dah. Jadi kalau Bapak kadang ketemu di istiqlal sembahyang, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak pakai bismillah, berarti pakai mazhabnya berbeda. Udah lanjut aja, paham aja. Kapan-kapan yang ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti pakai bismillah, mazhab Syafi'i ini. Siap, udah. Yang dia ikutin orang bener semua. Kita nggak usah ribut-ribut, Pak. Yang ulama besar aja juga beda, apalagi yang kerecok-kerocok kayak begini. Bukan kelas kita. Bukan kelas kita. Udah kita tinggal ngikutin doang, susah amat sih tinggal ngikutin doang. Saya biasa pakai bismillah Ustaz. Pakai. Ngikutin Imam Syafi'i. Saya nggak pakai bismillah, pakai Ahmad bin Hanbal. Silakan, mazhab Hanbal. Silakan. Ustaz pakai mana? Saya bismillah. Kenapa? Di kampung saya pakai bismillah. Satu saat mungkin saya jadi khotib Jumat di tempat yang nggak pakai bismillah, saya nggak pakai bismillah. Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais ketika jadi imam di Istiqlal pakai bismillah. Imam besar Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais, itu ketika ke Istiqlal jadi khotib, jadi imam, bismillah di Fatihah baca bismillah, di sabihis pakai bismillah. Kenapa? Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Sebab Indonesia mayoritas Syafi'i. Maka kita ketika sholat di Masjidil Haram udah jangan nyari bismillah. Kok imamnya nggak baca bismillah ya? Muhammadiyah ini. Orang NU. Dah. Kemudian soal bacaannya dia, nanti mohon maaf sekali lagi karena ini rukun maka Fatihahnya dibaguskan, dibenarkan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Saya bukan yang terbaik, Pak. Saya bukan terbaik. Bapak juga bukan yang terburuk. Tapi yang kita sudah dapatkan yang menurut kita baik, itu dipertahankan. Kalau nanti kurang-kurangnya bisa sambil jalan. Jangan begini ya. Percuma lu sembahyang, Fatihah lu kagak bener. Itu kalimatnya parah, Pak. Percuma lu sholat. Dia udah sholat. Percuma. Itu nyakitin, Pak. Enggak semua orang bacaannya sama kita, Pak. Sebab ada orang yang mohon maaf ya. Dari lahirnya emang nggak bisa nyebut bis. Bisanya bish. Ada. Nah. Ada teman-teman kita yang nggak bisa bilang allazina. Tapi allazina. Bahkan teman-teman di Sunda kadang-kadang suka alladina. Emang ininya nih nggak bisa. Dah, terus belajar, terus diperbaiki sampai pada tahapan yang menurut kita sempurna. Jadi urusan tajwid nanti cari guru tajwid lagi deh ya. Sebab saya juga pernah kuliah dites bacaan Qur'annya oleh Imam Masjid Istiqlal. Saya baca begini. Tabbat yada, nggak boleh. Huruf ta itu bukan qalqalah, nggak boleh. Tabbat, nggak boleh. Tabbat yada, nggak boleh. Itu qalqalah namanya. Padahal saya ngaji sama bapak saya harus ada hamesnya kata bapak saya. Tabbat, nggak boleh. Oke, ulang. Tabbat yada, nggak boleh. Lah, nggak boleh juga ini. Akhirnya nih, coba mulut saya, tangan kamu ke mulut saya. Tabbat yada, ada udara yang keluar nggak? Ada. Tidak ada tabat, tidak tabat, tapi di antara keduanya ada udara yang keluar dari mulut. Coba, tabat, belum. Tabat 10 kali, Pak. Tabat saya nggak beres-beres, Pak. Tuh kalau mau sempurna, Pak. Dulu ada syekh dari mana? Baca bismillah, Pak. Bismillah. Bibirnya turun ke bawah. Bis. Sebab hurufnya kasroh. Bis. Kurang. Bis. Ini doang, Pak. Itu baru bis, Pak. Truk, Pak. Baru bis. Jadi pas fattaqullah,
mastata'tu. Sesuai yang kita mampu. Tapi lagi-lagi ya, mampu dalam arti yang standar dah. Kalau fase-fase banget, kayak Imam Mas Larom nggak bisa Pak. Kalau saya bercanda kan dia memakannya korma Pak, minumnya zam-zam Pak. Kita udah gado-gado minumnya pam-pam Pak, udah nggak nyamuk tuh. Nah, dah sampai di sini barangkali sebagaimana biasa. Yang ada pertanyaan tentang ini atau lainnya dipersilakan. Iya silakan. Iya, fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Fatwa. Kalau Quran sifatnya mengikat. Hadis sifatnya mengikat. Ijma sifatnya mengikat. Qiyas sifatnya enggak. Tapi kalau fatwa tidak mengikat. Kalau fatwa itu ditujukan kemudian direkomendasikan kepada negara, maka negaralah yang punya kewajiban untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa itu. Dan negara pasti punya pertimbangan secara umum. Ini Mas Sajro begini. Kalau kita belajar usul fikih, itu ada namanya maqasidut tasyri'. Maqasidut tasyri' itu tujuan ditetapkannya hukum. Ada namanya hifzun nafas, menjaga jiwa, nyawa. Ada hifzul mal, menjaga harta. Ada hifzul akal, menjaga pikiran. Ada hifzul nasal, keturunan. Ada satu lagi, lupa saya itu. Satu lagi. Hifzul mal, hifzul nafas, hifzul akal, hifzul din, menjaga agama. Dah. Kalau nih misalnya nih, kalau ini kemudian negara terima, kira-kira ekonomi Indonesia bagaimana? Tuh, kira-kira. Kacau nggak nih? Tuh. Nanti tanya Pak Purbaya. Naik daun ke Pak Purbaya ya. Tanya nih, kacau apa kagak? Maka tidak mengikat. Boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Satu. Kedua, sementara kita hidup ini diatur oleh aturan negara. Maka selama negara menyatakan iya, ya iya. Senyara menyatakan tidak, ya tidak. Masalahnya kan kita kadang-kadang bukan nggak mengikuti negara, emang males bayarnya. Saya termasuk yang kalau bayar PBB itu terus-terus aja, kalau giliran bayar PBB, saya banyaknya gitu Pak. Walaupun dengan terpaksa saya bayar. Kalau ditanya ikhlas, saya nggak ikhlas. Tapi tetap saya bayar. Kenapa? Sebab ini pasti negara punya pemikiran yang lebih jauh demi kemakmuran negaranya. Bukan Ustadz, saya kalau dengar orang korupsi pajak, saya kesel banget begitu tuh. Ya, itu yang korupsi, dosa-dosa dia sama yang maha kuasa, dosa sama negara. Tapi tugas kita sama negara harus tetap dilaksanakan. Jadi fatwa itu tidak mengikat. Dan itu bukan buat kita, buat negara. Kan bahasanya, tidak boleh dikenakan pajak, bukan tidak boleh bayar pajak. Termasuk sembako, kan ya? Termasuk sembako tuh. Tapi baru ini saya senang juga sama MUI, baru ini fatwanya yang agak menyentuh ke masyarakat kelas kita, ya. Akal kita gitu. Kalau bisa sembako mah buat kepentingan rakyat jangan dipajakin. Kalau bisa PBB kalau ditempati tidak berkembang jangan dipajakin kedua gitu ya. Yang pertama silahkan. Setuju saya. Tapi kan itu tidak dipajakin itu hak negara, bukan tidak usah bayar pajak. Kalau fatwanya boleh tidak bayar pajak, baru dah. Ini pasti buat rekomendasi ke negara. Nah, ada lagi. Ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tafsir itu tidak ada penafsiran yang kebenarannya mutlak. Dalam bahasa ini tidak aksioma gitu ya, tidak paten. Jadi Quran itu
siapa yang menafsirkan, bagaimana dia cara menafsirkan, di mana dia menafsirkan, lingkungan yang dimenafsirkan itu sangat, termasuk bacaan apa yang dia gunakan. Jadi kalau Syekh Ibnu Katsir menyatakan itu, nggak salah juga. Nggak salah juga. Lalu Ustadz dari mana? Silahkan buka tafsir Al-Maraghi. Saya baca tafsir Al-Maraghi. Begini, tafsir Al-Maraghi dengan tafsir Ibnu Katsir itu jaraknya jauh. Jauh sekali. Artinya, tafsir Ibnu Katsir itu masuk golongan ulama-ulama salafiyah. Salafiyah itu yang dalam arti yang dekat dengan tabi'in gitu ya. Sementara tafsir Al-Maraghi adalah tafsir kekinian. Yang muncul di abad 20, di abad 19 gitu ya. Nah, dia ini tafsirnya bil maksur. Bil maksur dengan periwayatan banyak sahabat segala macam. Yang ini bil ma'kul, dengan pola pikirnya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ini disebut aslam, lebih selamat karena ada rujukan dari sahabatnya, dari yang ini a'lam, lebih alim karena jauh mau berpikir. Tapi tafsir sekali lagi tidak mutlak kebenarannya. Jadi bukan salah bukan, itu benar menurut versi Ibnu Katsir. Gitu ya. Jadi Pak Quraisy Shihab dengan Gus Bahab boleh jadi beda tafsiran salah satu ayat, boleh jadi. Quran itu kan dilihat oleh ahli bahasa, maka tafsirannya menggunakan bahasa. Ini, makanya begini. Ini. Tapi ketika didekati dengan ilmu akhlak, maka tafsirannya lebih jadi ke akhlak. Tapi kalau lu nyari, ini misalnya, surah Maryam. Semalam saya baca surah Maryam itu, ketika Maryam mau melahirkan, falamma ja'akhal makhadu, ketika hampir mau lahir itu kan sakitnya luar biasa tuh. Sampai dia bilang, mitu qabla hadha, mati saya ini sebelum lahir, mati saya sebelum lahir. Itu kan kata Allah, coba bahasnya kata Allah. Wa khuzzi ilaika bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban janiyah. Hai Maryam, ini kalau bahasa Betawi, pegang pokon korma lalu digoyangin. Orang Betawi bilang dioyang. Kalau bahasa kita apa? Jadi pongkol korma diapain, Pak? Digoyang gitu. Wa khuzzi. Nanti akan jatuh. Tuh sakit akan jatuh. Rutoban janiyah. Buah korma yang muda yang segar. Pertanyaannya apa? Orang habis lahir lemes suruh goyangin pongkol korma. Kira-kira goyang nggak? Enggak. Yang kagak lahir aja kagak goyang. Nah, orang yang ke akhlak tuh ketika akhlak menafsirkan apa dia bilang? Kalau Allah udah suruh jangan pakai kenapa, emang apa, entar jadi bagaimana. Jangan, udah. Kerjain aja. Nanti Allah yang tahu maksudnya mana tuh sakit alik itu toban jeniyah. Ayat itu ditafsirkan. Tapi ayat ini ketika ditafsirkan ke ilmu akhlak lain lagi nanti. Makanya kalau orang habis lahir bawain makanan yang enak-enak. Bahasa Betawi namanya mapas. Orang habis lahir dibawain makanan yang enak, enak untuk menghibur dirinya. Tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi begitu kata Syekh Ibnu Katsir, begitu kata Syekh Imam Al-Maraghi. Nah, lagi 1-2 ini ya. Makanya imam yang harus yang ini. Waladhdallin. Imamnya. Amin. Nah, ketika imam bapak-bapak jangan imam belum bapak-bapak udah amin. Tarawih itu biasanya. Waladhdallin. Lin belum baru dol. Gitu ya. Jadi imam yang harus makmum amin. Nah, coba tadi. Oke. Alaihissalam. Mohon maaf, saya nggak setuju sebenarnya. Itu tidak ada perintah. Saya belum menemukan perintah ketika suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Alaihissalam salah, Pak. Orang nabinya 2 sih. Alaihi mah harusnya.
Suhubi Ibrahim wa Musa. Suhub Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam harusnya. Itu juga salah, Pak. Bukan salah maksud saya. Saya belum pernah menemukan itu. Yang ada begini, kalau kau membaca surah yang ada apa namanya? Ada harapan maka berdoalah. Kalau ada ancaman maka berlindunglah. Misalnya imam baca hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Itu kan bicara orang-orang di neraka tuh. Kita baca doa sambil imam baca Allahumma la taj'alna minhum, ya Allah jangan jadikan saya seperti mereka. Tapi suhbi Ibrahim wa Musa mah sampai saat ini saya belum ketemu. Gitu ya. Ya teman-teman kalau imam baca suhbi Ibrahim wa Musa, diem aja. Ruku aja ruku, habis itu nggak usah pakai alaihi salam. Juga bukan alaihi salam harusnya, alaihi salam orang dua. Nah, yang baca dua kali si imam. Makmum ya? Iya, makmum baca Fatihah. Kita ngikutin. Nanti imam baca surah, kita baca Fatihah lagi. Kenapa jangan ngikutin tuh, Pak? Iya, iya, iya. Oke. Kalau ada orang yang ketika imam baca Fatihah, dia mengikuti baca Fatihah, secara sholatnya dia sah. Cuma kalau pakai adabnya kurang adab. Imam baca Fatihah, tugas kita mendengarkan. Tugas kita, bukan baca Fatihah. Nanti ketika imam baca surah, dia baca Fatihah lagi, nggak apa-apa juga. Pakai ayat, Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Mungkin dia nggak hafal surah lain, kecuali Fatihah. Maka habis baca Fatihah, Fatihah lagi. Tetap sah sholatnya, cuma secara adab, secara kesempurnaan, itu kurang pas. Sebab tugas kita ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan bacaan imam. Gitu ya? Oke, cukup deh ya. Cukup deh ya. Jam 1 weh. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم